Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Teori Organisasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Nur Ilmiah akan memaparkan tentang perkembangan teori neoklasik bagian teori kewenangan oleh Chester Bernard. Adapun anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Hafiani Septiendri dengan NIM 2105020007. Perkenalkan, nama saya Raja Isa Kejana Dewi dengan NIM 2105020001. Saya Halisa Putri dengan NIM 2105020002. Perkenalkan, nama saya Raja Alifa Maulia dengan NIM 2105020003. Perkenalkan, saya Melisa Rani dengan NIM 2105020004. Nama saya Anggia Sagita dengan NIM 2105020005. Nama saya Amanda Lovita, NIM 2105020006. Saya Nerinia Awija dengan NIM 2105020008. Perkenalkan, nama saya Lanjar Fari dengan NIM 2105020009. Perkenalkan, saya Ainul Nurmadia dengan NIM 2105020010. Teori kewenangan. Wewenang dalam diri bersifat formal harus didukung pula dengan wewenang yang bersifat informal untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Wewenang juga sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan pengalaman. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dalam sebuah organisasi. Mary Parker Follett mengatakan bahwa kewenangan dari pimpinan dapat hilang apabila ia tidak mendapat persesuaian dengan para bawahannya. Oleh karena itu, Mary Parker Follett menganjurkan bahwa suatu kerjasama antara pimpinan dan bawahan adalah mutlak. Kepemimpinan dan kewenangan bukan merupakan pengertian yang tunggal, melainkan merupakan pengertian yang jamak, karena menyangkut banyak orang yang bekerja dalam sebuah organisasi. Chester Bernard mengatakan, kewenangan terletak pada persetujuan yang mempunyai daya kekuatan, yaitu yang tersebar luas, terwujud kesetiaan, kesadaran anggota tentang tujuan bersama daripada organisasi itu. Nah, maksud dari pengertian disampaikan oleh Chester Bernard tersebut ialah kesetiaan dan kesadaran melaksanakan tujuan daripada suatu program. Nah, sekalipun para pejabat yang terendah mempunyai kewenangan yang nyata atau actual power untuk mengambil keputusan yang terakhir dalam batas wewenangannya. Kewenangan itu sendiri merupakan suatu fungsi kemauan untuk bekerja sama. Nah, Bernard juga menyebut ada 4 syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang menerima sebuah pesan yang bersifat otoritatif. Yaitu yang pertama adalah orang tersebut memahami pesan yang dimaksud. Nah, yang kedua, orang tersebut percaya bahwa suatu pesan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, orang tersebut percaya bahwa pada saat ia memutuskan untuk bekerja sama, bahwa pesan yang dimaksud itu sesuai dengan niat. Nah, yang keempat, orang tersebut mempunyai kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan pesan. Yang pertama, orang tersebut memahami pesan yang dimaksud, karena apabila yang dikirim pesan tidak memahami pesan yang dimaksud secara jelas, maka tidak bisa merespon pesannya secara benar atau miscommunication. Yang kedua, orang tersebut percaya bahwa suatu pesan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi, karena pesan yang disampaikan di sini yaitu sebuah pesan secara otoritatif, mempunyai kewenangan kekuasaan, jadi jelas tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, orang tersebut percaya bahwa pada saat ia memutuskan untuk bekerja sama, bahwa pesan yang dimaksud sesuai dengan minatnya. Karena apabila tidak sesuai dengan minatnya, maka pesan tersebut akan diabaikan. Yang keempat, orang tersebut mempunyai kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan pesan, karena agar bisa menindaklanjuti apa yang telah disampaikan. 4 premis di atas terkenal dengan teori penerimaan kewenangan, yakni kewenangan yang berasal dari tingkat atas organisasi. Bernard menunjukkan bahwa banyak pesan tidak dapat dianalisis akan tetapi kebanyakan arahan, perintah dan pesan persuasif termasuk ke dalam zona acuh tak acuhnya seseorang, zone of indifference. Untuk menggambarkan gagasan tentang zone of indifference, bayangkanlah suatu garis horizontal yang mempunyai skala 0% sebagai titik pusatnya dan 100% di kedua ujungnya. Semakin lebar zona tersebut, semakin menjauh ia memanjang menuju ujung-ujungnya. Kemauan 100% untuk bekerja sama memperlihatkan zona yang memanjang dengan kedua arahan menuju
skala 100%. Suatu penolakan yang mutlak, arahan, perintah, permohonan. Menunjukkan suatu zona yang arahnya 0. Wewenang yang dikemukakan dalam sebuah pesan dalam sebuah organisasi dirancang untuk memperlebar zona acuh tak acuh pegawainya. Maka setiap bawahan akan berbeda respon dalam zona tersebut. Ada bawahan yang menerima dengan legowo, ada bawahan yang sedikit menerima, bahkan ada pula yang dengan jelas menolaknya. Dalam hal ini, Barnard di akhir tahun 1930 mengembangkan komunikasi sebagai suatu dinamika yang penting dalam ilmu perilaku organisasi. Maka wewenang seseorang dapat diterima oleh bawahannya. Diperlukan yang pertama yaitu kekuasaan, yaitu kekuatan untuk melakukan hak tersebut dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, ataupun keputusan. Menurut jenisnya, kekuasaan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kekuasaan posisi. Yang artinya, besar kekuasaan tergantung pada posisi orang tersebut. Semakin tinggi posisi, maka semakin tinggi kekuasaannya. Yang kedua, kekuasaan pribadi. Kekuasaan ini berasal dari pengikut. Semakin banyak pengikutnya, maka akan semakin tinggi kekuasaannya. 2. Tanggung jawab dan akuntabilitas. Tanggung jawab atau responsibility ialah memenuhi kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang dari atasan. Akuntabilitas permintaan pertanggungjawaban untuk diperhatikan bahwa wewenang yang diberikan harus sama dengan besarnya tanggung jawab yang akan diberikan, dan memberikan kebebasan atas keputusan-keputusan yang akan diambil. 3. Pengaruh atau influence ialah transaksi di mana seseorang akan dibujuk oleh orang lain untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sesuai dengan harapan orang yang mempengaruhi. Pengaruh dapat timbul dari status jabatan, kekuasaan, atau penguasaan komunikasi yang lebih baik. Barnard menyamakan kewenangan dengan komunikasi yang efektif. Penolakan suatu komunikasi sama dengan penolakan kewenangan komunikator. Dengan menerima suatu pesan atau perintah dari orang lain, seseorang memberikan kewenangan pada perumus pesan dan karenanya menerima kedudukannya sebagai bawahan. Itulah kami menyatakan bahwa luas kewenangan yang dimiliki seseorang atasan ditentukan oleh luas penerimaan bawahannya. Keputusan untuk tindakan menerima kewenangan dan pesan seorang atasan karena tak menghasilkan keuntungan yang memadai, dapat menghasilkan kerugian seperti penghukuman, kerugian uang, atau pertentangan sosial. Dalam beberapa organisasi, kekhawatiran atau akan tindakan-tindakan pemaksaan itu mungkin menghasilkan kemauan untuk menerima suatu pesan, sedangkan kerugian tersebut malah tidak menghasilkannya. Terlepas dari kaitan yang erat antara kewenangan dan komunikasi, Barnard menganggapkan teknik komunikasi tertulis dan lisan penting untuk mencapai tujuan organisasi, akan tetapi menganggap teknik-teknik tersebut sebagai sumber masalah organisasi. Teknik-teknik komunikasi menentukan bentuk dan ekonomi internal organisasi. Ketiadaan teknik yang sesuai akan menghilangkan kemungkinan menerima tujuan sebagai suatu dasar organisasi. Maka terutama Barnard yang menjadikan komunikasi sebagai suatu bagian yang penting dari teori organisasi dan manajemen. Tampaknya ia sepenuhnya yakin bahwa komunikasi merupakan kekuatan organisasi. Dalam bukunya yang berjudul The Functions of Executive, Barnard menjelaskan bahwa pengertian dan pemahaman pesan dalam berkomunikasi harus terjadi sebelum otoritas itu dapat dikomunikasikan dari atasan kepada bawahannya. Chester Barnard mendaftar 7 faktor komunikasi yang berperan dalam menciptakan dan memelihara otoritas yang objektif di dalam sebuah organisasi. Yang pertama, saluran komunikasi harus diketahui secara pasti. Yang kedua, harus ada saluran komunikasi formal dalam setiap organisasi. Yang ketiga, komunikasi harus berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, garis komunikasi formal keseluruhannya hendaknya dipergunakan secara normal. Yang kelima, orang-orang yang bekerja sebagai pengatur jalur komunikasi haruslah orang yang cakap. Yang keenam, garis komunikasi seharusnya tidak dapat gangguan sementara organisasi sedang berfungsi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah setiap komunikasi haruslah disahkan. Proses pelimpahan kewenangan organisasi. Pengambilan keputusan yang tidak rasional, dominan qualitation, kepentingan yang berbeda-beda, dan kekuasaan memungkinkan kita untuk merangkum pandangan pengendalian kekuasaan tentang bagaimana proses pelimpahan kewenangan dalam organisasi. Pengendalian kekuasaan pada struktur organisasi merupakan proses dari pemegang kekuasaan untuk memilih struktur puncak sampai tingkat yang maksimal, kemudian mempertahankan dan meningkatkan pengendalian kekuasaan mereka sampai pada tingkat puncak kekuasaan. Para
para pendukung pengendali kekuasaan melihat struktur organisasi sebagai hasil dari suatu pertarungan kompetisi kekuasaan antara koalisi yang mempunyai kepentingan tertentu. Masing-masing menganjurkan pengaturan struktural yang paling dapat memenuhi kebutuhan mereka, bukan kepentingan organisasi yang luas dengan mengajukan argumentasi dan kriteria yang disukai dalam hubungannya dengan keefektifan organisasi. Nah, kesimpulan dari pembahasan kami di atas mengenai teori kewenangan, Chester Barber ialah menganggap teknik komunikasi, lisan dan tulisan penting untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi juga menganggap teknik-teknik tersebut sebagai sumber masalah organisasi. Barber menjadikan komunikasi sebagai bagian penting dari teori organisasi. Ia percaya bahwa komunikasi merupakan kekuatan organisasi. Terlepas dari kaitan yang erat antara kewenangan dan komunikasi, Barnard menganggap teknik-teknik komunikasi tertulis dan lisan penting untuk mencapai tujuan organisasi, akan tetapi menganggap teknik-teknik tersebut sebagai sumber masalah organisasi. Teknik-teknik komunikasi menentukan bentuk dan ekonomi internal organisasi. Ketiadaan teknik yang sesuai akan menghilangkan kemungkinan menerima tujuan sebagai suatu dasar organisasi. Maka, terutama Barnard-lah yang menjadikan komunikasi sebagai suatu bagian yang penting dari teori organisasi. Tampaknya, ia sepenuhnya yakin bahwa komunikasi merupakan kekuatan organisasi.